Halo, selamat malam para sobat BUMDes di seluruh Indonesia. Sebelum kita mulai video ini, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri, karena kebetulan ini baru adalah video perdana kami. Saya Romulo Marpaung, pendiri klinik BUMDes. Ini channel baru kita dirikan dengan untuk sebagai salah satu bentuk layanan kepada para sobat-sobat BUMDes di seluruh Indonesia. Jadi kita menyebut namanya channel adalah Klinik BUMDes, karena di dalam channel ini nanti kita akan berbicara mengenai BUMDes dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang regulasi maupun sudut pandang ilmu manajemen usaha. Namun sebelum kita lanjutkan video ini, mohon kesediaan Anda untuk menekan tombol subscribe, like, and share, sehingga kita akan termotivasi untuk membuat video-video berikutnya. Adapun layanan daripada klinik ini, selain kita akan menampilkan konten-konten yang terkait dengan BUMDes, kita juga memberikan pelayanan melalui konsultasi, pendampingan, dan pelatihan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan BUMDes, nanti kita akan tampilkan nomor telepon yang bisa dilayani, yang bisa Anda hubungi, walaupun mungkin sekedar konsultasi, atau mungkin nanti kita langsung datang untuk mendampingi teman-teman untuk melakukan pembenahan di BUMDes teman-teman semua. Konten ini berisi segala hal yang berhubungan dengan desa, khususnya BUMDes. Tentu nanti kita akan menyoroti dari sudut pandang, yaitu sudut pandang regulasi maupun sudut pandang manajemen usaha. Kemudian alasan kita memilih konten BUMDes, karena menurut pengamatan kami, selama ini masih banyak BUMDes yang pengelolaannya belum sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip manajemen usaha. Jadi dari sekian puluh ribu BUMDes yang ada di Indonesia, nampaknya belum sepenuhnya menjalankan aturan-aturan yang berlaku terkait dengan BUMDes itu. Mungkin salah satu faktornya adalah masalah keterbatasan SDM. Karena itulah tujuan channel ini kita buat agar BUMDes itu bisa dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip manajemen usaha. Selain itu, channel ini juga bertujuan untuk membantu para pemangku kepentingan agar dapat mengelola BUMDes sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip manajemen usaha menuju BUMDes yang sehat. Kita juga mengharapkan nanti channel ini bisa dikunjungi oleh teman-teman yang berkepentingan, terutama para pelaksana operasional BUMDes, kepala desa, BPD, tim pengawas masyarakat desa, termasuk juga pemerintah daerah selaku pembina badan usaha milik desa. Jadi kita harapkan dengan adanya channel ini, nanti teman-teman cukup dengan membuka channel ini, Anda sudah bisa mendapatkan informasi ataupun bagaimana seharusnya BUMDes itu dikelola. Baik, tema kita kali ini adalah mengenai anggaran dasar badan usaha milik desa sebagai suatu konsekuensi dengan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes. Tentu dengan adanya peraturan terbaru ini ada dampak konsekuensinya terhadap BUMDes yang sudah berdiri sebelum peraturan pemerintah ini diterbitkan. Nah, kali ini kita akan menyoroti bagaimana pengaruh dari PP 11 tahun 2021 ini terhadap BUMDes yang sudah ada sekarang, khususnya mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah ada. Di dalam PP 11 tahun 2021, pasal 75 ayat 1 atau aturan peralihan disebutkan bahwa badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama yang telah ada sebelum peraturan pemerintah ini berlaku wajib menyesuaikan dengan peraturan-peraturan pemerintah ini paling lama 1 tahun terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundangkan. Nah, peraturan pemerintah ini diundangkan sejak 2 Februari tahun 2021. Maka kalau
harus menyesuaikan diri atau diberikan waktu selama 1 tahun terhitung sejak diterbitkannya peraturan pemerintah ini, maka tahun 2022 bulan Februari, maka seluruh peraturan, terutama anggaran dasar, peraturan desa atau peraturan bersama kepala desa, harus menyesuaikan diri dengan peraturan yang terbaru ini. Nah, kali ini kita akan menyoroti bagaimana dampak dari peraturan ini terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes. Di dalam pasal 11 ayat 2 memang disebutkan di sana bahwa hal-hal yang harus dimuat atau diatur di dalam anggaran dasar BUMDes paling sedikit memuat pertama nama BUMDesa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, kemudian tempat kedudukan, maksud dan tujuan pendirian, modal, jenis usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum, nama dan jumlah penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas. Kemudian hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang, serta tata cara dan syarat pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasehat, pelaksana operasional, dan atau pengawas. Kemudian ketentuan pokok, penggunaan, dan pembagian laba. Itulah yang dimuat dalam anggaran dasar BUMDes atau BUMDes Bersama. Artinya itu adalah standar minimal yang harus dimuat di dalam anggaran dasar Badan Usaha Milik Desa. Namun setelah kita baca pasal demi pasal, ternyata masih banyak hal-hal yang harus diatur di dalam anggaran dasar Badan Usaha Milik Desa. Jadi bukan hanya 8 hal yang ditentukan dalam pasal 11 ayat 2. Apa saja yang harus diatur di dalam anggaran dasar BUMDesma itu atau BUMDes Bersama? Yang pertama adalah persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan musyawarah desa atau musyawarah antar desa itu harus diatur di dalam anggaran dasar. Hal itu merupakan amanat dari pasal 16 ayat 2 dan pasal 20. Nah, dalam kesempatan ini kami tidak akan membacakan bunyi dari pasal tersebut, karena kalau kami bacakan secara keseluruhan maka nanti akan memakan waktu yang cukup lama. Kami hanya butuhkan perintah atau amanat itu tertulis di dalam pasal berapa, ayat berapa. Jadi persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan musyawarah desa atau musyawarah antar desa itu bisa Anda baca di dalam pasal 16 ayat 2 dan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Kemudian jumlah pinjaman BUMDes atau BUMDes Bersama. Hal itu juga ditegaskan di dalam pasal 17 huruf J dan pasal 27 huruf F. Kemudian kerjasama Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama itu diatur di dalam pasal 17 huruf K. Selanjutnya, tata cara penyampaian aspirasi, meminta penjelasan, memberi saran, pertimbangan oleh penasehat itu juga harus diatur di dalam anggaran dasar sesuai dengan amanat pasal 23 ayat 2 huruf C dan huruf F. Persyaratan pelaksana operasional itu sesuai dengan pasal 24 ayat 5. Kemudian hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional itu diatur dalam pasal 25 ayat 3. Lalu kebijakan Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama itu diatur di dalam pasal 27 ayat 1B.
Kemudian kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama itu diatur di dalam pasal 27 ayat 1 huruf G. Lalu persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas itu diatur dalam pasal 28 ayat 4. Kemudian hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas itu sesuai dengan bunyi pasal 29 ayat 4. Kemudian mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 31 ayat 2A. Dan yang terakhir adalah gaji dan tunjangan penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas itu juga harus diatur di dalam anggaran dasar sesuai dengan pasal 33 ayat 1. Nah, itulah ada sekitar 21 hal yang harus diatur dan dimuat di dalam anggaran dasar badan usaha milik desa maupun badan usaha milik desa bersama. Nah, tentu saja bagi BUMDes atau BUMDes bersama yang sudah berdiri, sebagian besar dari hal-hal sebagaimana dijelaskan tadi itu pasti sudah diatur di dalam pasal dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Namun, siapa tahu dari sekian banyak tuntutan untuk perubahan ini, mungkin masih ada yang belum diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes teman-teman. Maka itulah nanti yang harus disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang terbaru ini. Bisa dipastikan kalau nama, tempat, maksud tujuan, modal, sampai dengan ketentuan pokok itu sudah pasti ada di dalam anggaran dasar yang sudah ada saat ini. Karena memang begitulah juga diminta oleh Permendes nomor 4 tahun 2015. Nah, sekarang teman-teman tinggal mencocokkan dari sekian banyak hal-hal yang diatur di sini, mana yang sudah ada dimuat di dalam anggaran dasarnya dan mana yang belum. Bagi yang sudah dimuat atau sudah diatur, maka tidak perlu lagi dirubah. Tapi yang belum diatur di dalam anggaran dasar, nah itulah maksudnya harus disesuaikan dengan peraturan yang terbaru ini. Dan itu diminta sudah harus selesai paling lama 1 tahun dari sejak diterbitkannya peraturan pemerintah ini. Nah, khusus untuk anggaran rumah tangga, ini tidak banyak pasal yang mengatur tentang anggaran rumah tangga. Sejauh yang kami pelajari dan baca di dalam PP 11 tahun 2021, bahwa anggaran rumah tangga BUMDes atau BUMDes bersama itu setidak-tidaknya harus memuat yang pertama hak dan kewajiban pegawai BUMDesa atau BUMDesa bersama. Kemudian tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUMDesa atau BUMDesa bersama. Lalu sistem dan besaran gaji pegawai BUMDesa atau BUMDesa bersama. Kemudian tata laksana kerja atau standar operasional prosedur BUMDes. Dan yang kelima, penjabaran terperinci anggaran dasar BUMDesa atau BUMDes bersama. Itu semua merupakan amanat dari pasal 13 ayat 2 PP 11 tahun 2021. Nah, begitu juga dengan anggaran rumah tangga BUMDes Anda yang saat ini belum mengatur kelima hal ini, mungkin salah satu tugasnya teman-teman pengurus BUMDes mungkin nanti didampingi oleh para pendamping desa. Silakan untuk menyesuaikan anggaran rumah tangga Anda dengan PP 11 tahun 2021 ini. Nah, demikian video kita kali ini. Mudah-mudahan
Video ini bisa membantu teman-teman untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes maupun BUMDes bersama yang ada di tempat saudara. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa sekali lagi mohon tekan like, share, and subscribe. Dan untuk video-video selanjutnya kita akan buat lagi nanti konten-konten yang benar-benar khusus membahas terkait dengan BUMDes. Karena kalau bicara BUMDes, ya di klinik BUMDes tempatnya. Terima kasih dan selamat malam.